berpuasa, dan pengendalian pikiran. Sebagian besar umat Islam sudah memasuki bulan Ramadan, sudah menjalankan ibadah puasa di siang harinya, menahan lapar dan haus, meskipun juga ada yang tidak berpuasa, ya kan? Kenapa tidak berpuasa? Karena tidak tahu manfaatnya apa sih buat dirinya. Apa sekedar dapat pahala, apakah sekedar hanya perintah Tuhan, atau ada manfaat besar dalam kehidupan. Berpuasa itu bentuk latihan pengendalian pikiran. Dan ketika pikiran dikendalikan, maka Anda bisa dapat apapun. Jadi berpuasa itu membuat orang jadi lebih kaya. Kita simak ya di audio video Cahaya Kehidupan. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk Anda semua. Bagaimana kabar Anda? Saya doakan Anda semua hidupnya semakin baik, semakin penuh dengan kemudahan, dan tentunya semakin hidup dalam kecerdasan. Saya membuat audio ini setelah memberikan kelas AMC online ke seorang bapak dari Jambi, dan tadi dia kaget gitu ya, bahwa selama ini dia sibuk meditasi, dia sibuk dibuka cakranya, dibuka mata batinnya. Begitu belajar AMC, dia shock gitu. Kenapa shock? Karena ternyata semudah itu, ternyata segampang itu, ternyata sesimpel itu. Tidak perlu diaktifkan cakranya, tidak perlu dibuka mata batinnya. Terus saya bilang memang tidak perlu. Sebagian orang mungkin lebih senang dengan cara yang rumit gitu ya. Harus berpuasa yang susah dulu, harus meditasi dan sebagainya. Padahal itu tidak perlu. Yang diperlukan adalah mengendalikan pikiran dengan benar. Dan berpuasa adalah bentuk latihan mengendalikan pikiran. Jadi puasa itu manfaatnya buat Anda, buat kita sebetulnya. Luar biasa manfaatnya, bukan buat Tuhan. Bukan untuk untuk dapat surga dan sebagainya, itu efeknya nanti. Tapi di kehidupan sekarang puasa itu luar biasa manfaatnya. Anda perhatikan di semua ilmu-ilmu kesaktian, di semua agama pasti ada ajaran untuk berpuasa. Berpuasanya macam-macam, ada yang puasa mutih, ada yang puasa daging, ada yang puasa apalagi namanya tuh ya, ada yang puasa harian gitu ya, ada yang puasa tidak makan ikan, ada yang puasa tidak makan hewan yang dibunuh dan sebagainya. Banyak hal, tapi tetap intinya adalah berpuasa. Makan, minum, dan berhubungan suami istri itu di kondisi normal, artinya ketika tidak ada perintah berpuasa, itu hal yang biasa saja. Dan manusia butuh makan, manusia butuh minum, butuh asupan. Dan itu adalah sesuatu yang memang harus dipenuhi ke tubuh kita. Tapi tiba-tiba harus ditahan, harus dikendalikan. Nah, ini nilainya. Ketika lapar, ketika haus, itu adalah program di kepala Anda. Itu adalah nafsu di kepala Anda, yang biasanya Anda turuti. Biasa itu berarti namanya nuruti nafsu kan. Pengen makan, Anda kasih makan. Pengen ngerokok, Anda kasih rokok. Pengen haus, Anda kasih minum. Pengen berhubungan sama istri, Anda lakukan. Anda nurutin nafsunya, itu namanya. Itu namanya Anda ikut nafsunya, ikut pikirannya, dikuasai oleh pikirannya. Ketika bulan puasa itu semua ditahan. Ketika muncul lapar harus ditahan, nanti sore makannya. Ketika muncul haus harus ditahan, nanti sore minumnya. Ketika ada pengen
berhubungan sama istri ditahan nanti malam mengerjakannya. Semua nafsunya, semua pikirannya dikendalikan. Oleh siapa? Oleh Anda sebagai pemilik tubuhnya, sebagai khalifah di dirinya, sebagai pemimpin di tubuh Anda. Ini esensinya, bagaimana Anda dikembalikan lagi ke fitrahnya sebagai pemimpin sejatinya di tubuh Anda. Bukan orang lain, bukan motivatornya, bukan ustadznya, bukan pendetanya, bukan terapisnya, bukan siapapun juga. Tubuh Anda tidak butuh itu semua. Tubuh Anda butuh Anda sendiri. Dan di puasa ini itu dilatih. Bagaimana Anda sebagai pemilik tubuhnya, Anda sebagai pengguna tubuh Anda dilatih menjadi pemimpin sesungguhnya, menjadi penguasa nafsunya. Ini luar biasa. Di kelas AMC itu ingin saya sadarkan, ketika seseorang berpuasa dengan pemahaman AMC, maka jauh lebih bermakna puasanya, bukan sekedar lapar dan haus saja. Tentu Anda pernah membaca ada hadis yang mengatakan bahwa banyak orang itu berpuasa tidak dapat apa-apa, melainkan lapar dan haus saja. Ini sudah jelas peringatan dari Rasulullah. Banyak orang hanya dapat lapar sama haus. Artinya apa? Tidak dapat manfaat besar dari berpuasa, tidak dapat keuntungan besar dari berpuasa. Ketika pikirannya dikendalikan, ketika nafsunya itu Anda mampu arahkan, Anda mampu kontrol, Anda mampu kendalikan, maka pasti hidup Anda terarah, hidup Anda pasti berjalan sesuai dengan yang Anda inginkan. Kenapa? Karena pikiran yang awalnya liar itu, yang awalnya tidak terkendali, menjadi terkontrol, menjadi bisa diarahkan. Ini adalah konsep dari AMC, mengenali, mengontrol, dan memaksimalkan pikiran. Sangat relate dengan berpuasa. Berpuasa bukan sekedar mencari pahalanya, bukan sekedar untuk perintah Tuhannya, tapi puasa untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Puasa untuk membuat Anda muncul sebagai pemimpin sesungguhnya dalam diri Anda. Berpuasalah dengan benar, berpuasalah dengan memahami esensi puasanya, sehingga di ujung puasa, di ujung Ramadan menjadi manusia yang bertakwa. Artinya manusia yang jauh lebih bagus hidupnya, manusia yang mampu mengontrol dirinya, manusia yang lebih kaya, yang lebih sukses. Bahkan saya mengatakan bahwa indikator seseorang disebut lulus puasanya adalah saldonya bertambah. Hartanya jauh lebih bagus, hidupnya jauh lebih sehat, semuanya jadi lebih bermakna. Itulah tujuan dari berpuasa, menjadi manusia yang bertakwa. Sadari ini dan renungkan supaya puasa Anda di tahun ini lebih menghasilkan daripada puasa sebelumnya, supaya puasa Anda tahun ini lebih bernilai dari puasa sebelumnya. Anda bisa balas kata amin di kolom komentar supaya puasa Anda di tahun ini 10 kali lebih hebat nilainya, supaya puasa Anda di tahun ini 10 kali lebih bermanfaat dan tentunya membuat Anda semakin kenal sama dirinya dan semakin kenal sama Allahnya. Salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih, dan kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya. Dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya, dan ingat nyalakan loncengnya supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan, dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya.
kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.